Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Bapak Fikri Warihin dan teman-teman seperjuangan. Baik, untuk kelompok hari ini yaitu menjelaskan tentang struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu yang pertama Ahmad Humaini, yang kedua Ahmad Fawaid, yang ketiga Abdul Muiz, yang terakhir yaitu saya sendiri Muhammad Fendi Oliver Rahman. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Dalam bab 1 Pasal 6 dikemukakan telah diuraikan yang dimaksud dengan organisasi. Dikatakan bahwa organisasi dapat diartikan sebagai pemberian struktur atau susunan, terutama dalam penempatan personel yang dihubungkan dengan garis kekuasaan dan tanggung jawab dalam keseluruhan organisasi. Susunan dan tanggung jawab serta tanggung jawab itu menentukan bentuk dan sifat organisasi itu secara keseluruhan. Struktur organisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran di tiap negara berbeda-beda. Hal ini tergantung pada struktur organisasi dan administrasi pemerintahan negara masing-masing. Di dalam negara yang bentuk pemerintahan dan struktur organisasi pemerintahannya cenderung ke arah kediktatoran, di mana segala kekuasaan dipusatkan pada satu orang dan atau segolongan orang. Struktur organisasi pendidikannya pun cenderung ke arah sentralisasi. Yang kedua yaitu struktur sentralisasi. Sentralisasi sendiri sesuai dengan sistem sentralisasi pendidikan ini, kepala sekolah dan guru dalam kekuasaan dan tanggung jawabnya, serta dalam prosedur dalam kekuasaan dan tanggung jawabnya, serta dalam proses prosedur pelaksanaan tugasnya sangat dibatasi oleh peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi dari pusat yang diterimanya melalui hierarki atasannya. Untuk segala kegiatan dilakukan sekolah harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan setidaknya tidak izin terlebih dahulu dari pusat sebelum terbuat. Adapun beberapa keburukan sentralisasi, yang pertama yaitu bahwa administrasi yang demikian cenderung kepada sifat-sifat otoriter dan birokratis, menyebabkan bahwa pelaksana pendidikan, baik para pengawas maupun kepala sekolah serta guru-guru, menjadi orang-orang yang pasif dan bekerja secara rutin dan tradisional belaka. Yang B yaitu organisasi dan administrasi berjalan sangat kaku dan sangat disebabkan oleh garis-garis komunikasi antara sekolah dan pusat sangat panjang dan belit-belit, sehingga kelancaran penyelenggaraan persoalan kurang dapat terjamin. Yang C yaitu karena terlalu banyak kekuasaan dan pengawasan sentral, timbul penghalang-penghalang mekanis dalam administrasi pendidikan dan mengakibatkan uniformitas yang mekanis dalam administrasi pendidikan yang bisa hanya mampu untuk sekedar membawa hasil-hasil pendidikan yang sedang sedikit saja. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ahmad Fawaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fawaid. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur desentralisasi. Di negara yang organisasinya pendidikannya bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
dan rakyat setempat. Penyelenggara dan pengawasan sekolah-sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan penguasa daerah. Campur tangan pemerintah terbatas kepada kewajiban yang tentang pemberian tanah subsidi. Kemudian pemerintah membagi lagi kekuasaannya kepada daerah yang lebih kecil lagi seperti kabupaten, distrik, kecamatan, dan seterusnya dalam penyelenggaraannya dan pembangunan sekolah sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan masing-masing. Tapi daerah atau wilayah diberi otonomi yang sangat luas yang meliputi penentuan anggaran biaya, rencana pendidikan, penentuan guru personel, gaji guru dan pegawai sekolah, buku pelajaran, juga pembangunan, pemakaian, serta pemeliharaan gedung sekolah. Dengan adanya struktur organisasi pendidikan yang dijalankan secara desentralisasi seperti ini, kepala sekolah tidak semata-mata merupakan seorang guru kepala, tapi seorang pemimpin profesional dengan tanggung jawab yang luas dan langsung terhadap pemerintah masyarakat setempat. Semua kegiatan sekolah akan dihandle oleh kepala sekolah. Di sini tentu saja di sistem desentralisasi ini yang ekstrim seperti ini ada kebaikan dan keburukannya. Nah, di sini dicantumkan ada beberapa sisi baik dan buruknya. Yang pertama, dari sisi kebaikan, yang pertama, pendidikan dan pengajaran dapat disesuaikan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Terusnya kemungkinan adanya persaingan yang sehat antara daerah atau wilayah sehingga masing-masing berlomba-lomba untuk menyelenggarakan gerakan sekolah dan pendidik yang baik. Dan selanjutnya kepala sekolah, guru-guru, dan petugas pendidikan yang lain akan bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh karena merasa dibiayai dan dijamin hidupnya oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Di sini juga terpapar ada sisi keburukannya. Di sini ada 4 macam segi keburukannya. Yang pertama, karena adanya otonomi yang sangat luas, kemungkinan program pendidik di seluruh negara akan berbeda-beda. Nah, hal ini dapat menimbulkan kemungkinan perpecahan bangsa. Hasil pendidikan dan pengajaran tiap-tiap daerah atau wilayah sangat berbeda-beda, baik dari segi mutu, sifat maupun jenisnya, sehingga menyulitkan bagi pribadi murid dan dalam mempraktekkan pengetahuannya, kecakapannya di kemudian hari ke dalam masyarakat yang lebih luas. Nah, selanjutnya kepala sekolah dan guru-guru pendidik lainnya cenderung untuk menjadi karyawan yang materialistis, sedangkan tugas kewajiban guru pada umumnya daripada karyawan yang bukan guru. Nah, selanjutnya penyelenggara pembiayaan pendidik diserahkan kepada daerah atau wilayah itu mungkin akan sangat memberatkan beban masyarakat setempat. Dan demikianlah baik struktur sentralisasi maupun desentralisasi jika dilaksanakan secara ekstrim, keduanya ada keburukannya dan ada sisi baiknya. Nah, seperti dikatakan di atas, maka yang baik ialah struktur merupakan campuran antara keduanya yang susunan penyelenggaranya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tiap negara secara menyeluruh. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata ataupun salah bahasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Abdul Muiz akan menerangkan sedikit tentang organisasi pendidikan di Indonesia. Sejarah singkat. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang, struktur organisasi dan administrasi pendidikan di Indonesia banyak mengalami perubahan dan pengembangan. Perubahan itu bergerak dari struktur sentralisasi yang otoritaris secara beransur-ansur menuju ke arah desentralisasi. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan SD. Penyelenggaraan SD semula sepenuhnya diselenggarakan oleh Departemen P dan K. Kemudian sebagian tanggung jawab penyelenggaraan diserahkan kepada pemerintah daerah. Yang selanjutnya yaitu pendidikan di luar P dan K. Tentu saja mengenai pendidikan yang berhubungan dengan kebutuhan departemen masing-masing. Selanjutnya yaitu struktur organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu materi dan staf ahli materi. Yang kedua yaitu unit organisasi tingkat pusat. Yang ketiga yaitu kantor wilayah Departemen P dan K. Yang selanjutnya yaitu kantor Depelbub kabupaten atau kota daya. Yang selanjutnya yaitu kantor Depelbub kecamatan. Jadi secara singkat inilah tentang organisasi pendidikan yang ada di Indonesia. Mohon maaf atas kesalahan atau ada kata yang kurang tersusun. Mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Humaini, Prodi PAI non reguler. Saya akan menyimpulkan yaitu struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Ada poin yang pertama adalah struktur sentralisasi. Struktur sentralisasi adalah membentuk organisasi garis-garis perintah, yaitu yang mana mempunyai kekuasaan, mempunyai tanggung jawab, membentang tegak lurus dari atas ke bawah, yakni dari pimpinan atasan sampai pada organisasi yang paling bawah, sesuai dengan sistem sentralisasi dalam organisasi pendidikan. Seperti kepala sekolah dan guru mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab dalam instruksi-instruksi atau prosedur-prosedur pelaksanaan tugasnya. Itu. Terus yang kedua ada struktur desentralisasi. Struktur desentralisasi ini kebalikan dari sentralisasi, yang mana organisasi tersebut bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Kemudian penyelenggaraan dan pengawasan sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan penguasa daerah, dan campur tangan pemerintah pusat terbatas. Ini campur tangan atau ikut campur tangan pemerintah pusat dibatasi pada kewajiban pemerintah tanah subsidi. Di sini ada kebaikan struktur desentralisasi. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran dapat disesuaikan. Kedua, kemungkinan adanya persaingan yang sehat antara daerah atau wilayah. Ketiga,
kepala sekolah, guru-guru, petugas pendidik yang lain akan bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh. Terus poin yang terakhir di sini ada organisasi pendidikan di Indonesia. A. Sejarah singkat. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang, struktur organisasi dan administrasi pendidikan di Indonesia banyak mengalami perubahan. Itu banyak mengalami perkembangan sedikit demi sedikit. Perubahan ini bergerak dari struktur sentralisasi yang otokratis secara berangsur-angsur menuju struktur desentralisasi. Yang B, penyelenggaraan SD. Penyelenggaraan SD ini bermula sepenuhnya diselenggarakan oleh Departemen P dan K. Kemudian sebagian tanggung jawab penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Terus yang C, pendidikan di luar Departemen P dan K. Ya. Mengenai pendidikan ini itu ada hubungannya atau berhubungan dengan kebutuhan departemen masing-masing. Nah, ya itu saja yang bisa saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.